Apa yang membuat sebuah negara maju? Dalam perjalanan sejarah, banyak negara telah berusaha untuk menemukan formula kesuksesan. Apa yang membuat sebuah negara sukses? Apakah itu keragaman budaya, inovasi teknologi, atau mungkin sistem pendidikan yang kuat? Apakah sumber daya yang melimpah, atau mungkin faktor keberuntungan? Ataukah karakter rakyatnya? Mungkin kombinasi dari semua ini. Ketika kita melihat kemajuan luar biasa Tiongkok, kita melihat sebuah bangsa yang dibangun di atas kerja keras dan dedikasi. Mereka telah mengubah diri dari negara agraris menjadi kekuatan ekonomi global. Orang Tiongkok memiliki sejarah panjang tentang ketekunan dan disiplin. Sejarah ini tercermin dalam seni, sastra, dan filosofi mereka. Nilai-nilai ini tertanam kuat dalam budaya mereka. Dari generasi ke generasi, mereka mewariskan prinsip-prinsip ini kepada anak-anak mereka. Tapi apa rahasia di balik nilai-nilai ini? Bagaimana mereka bisa mempertahankan semangat ini selama berabad-abad? Dan bagaimana kita bisa belajar dari mereka? Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk diterapkan di negara kita sendiri? Jawabannya terletak pada pemahaman pola pikir orang Tiongkok. Pola pikir yang menekankan pentingnya pendidikan, kerja keras, dan ketekunan, yaitu tentang melihat tantangan sebagai peluang. Mereka tidak takut menghadapi kesulitan, melainkan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, yaitu tentang menghargai pertumbuhan jangka panjang daripada kemenangan cepat. Mereka memahami bahwa kesuksesan sejati membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Dan ini tentang keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan kerja keras. Mereka percaya bahwa dengan usaha yang gigih, mereka bisa mencapai apa saja. Di Tiongkok, disiplin lebih dari sekadar kata. Itu adalah cara hidup. Sejak usia muda, anak-anak diajarkan nilai kerja keras dan dedikasi. Pendidikan adalah yang terpenting. Orang tua menanamkan rasa hormat yang mendalam terhadap pembelajaran pada anak-anak mereka. Penekanan pada pendidikan ini bukan hanya tentang prestasi akademik, ini tentang membangun karakter. Anak-anak belajar pentingnya fokus, ketekunan, dan menunda kesenangan. Mereka diajari bahwa kesuksesan diperoleh melalui usaha, bukan diberikan secara cuma-cuma. Pelajaran awal ini meletakkan dasar untuk disiplin dan prestasi seumur hidup. Inti dari etos kerja Tiongkok adalah filosofi Ciku. Ini secara kasar diterjemahkan menjadi menelan pahit. Ini mewakili pemahaman bahwa kesuksesan sejati membutuhkan pengorbanan. Itu berarti menerima kesulitan dan melewati tantangan. Ciku bukan tentang mencari penderitaan. Ini tentang memahami bahwa pertumbuhan seringkali datang dari ketidaknyamanan. Ini tentang mengembangkan ketahanan dan kekuatan mental. Dalam banyak budaya, kegagalan ditakuti dan dihindari. Tetapi dalam budaya Tiongkok, kegagalan dipandang sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Itu dipandang sebagai pengalaman belajar yang berharga, bukan sebagai tanda rasa malu. Orang Tiongkok menganut pepatah, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Tak terhitung banyaknya orang Tiongkok sukses yang telah mengatasi kegagalan yang signifikan. Jack Ma, pendiri Alibaba, menghadapi penolakan demi penolakan sebelum menemukan kesuksesan. Kisah-kisah ini menyoroti pentingnya ketekunan dan keyakinan bahwa kemunduran bersifat sementara. Mereka mengajari kita untuk belajar dari kesalahan kita dan bangkit lebih kuat. Kolaborasi dan kerja tim tertanam kuat dalam budaya Tiongkok. Dari unit keluarga hingga tempat kerja, ada penekanan yang kuat untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Semangat gotong royong ini berakar pada nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan keharmonisan dan tanggung jawab sosial. Fokus pada kerja tim ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan saling mendukung. Ini memungkinkan individu untuk memanfaatkan kekuatan mereka dan belajar dari satu sama lain. Orang Tiongkok memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap keterampilan dan dedikasi terhadap keunggulan dalam semua kegiatan. Baik itu cangkir teh yang dibuat dengan indah atau proyek teknik yang kompleks, setiap detail diberikan perhatian yang cermat. Komitmen terhadap kualitas ini bukan hanya tentang estetika. Ini tentang bangga dengan pekerjaan seseorang dan berjuang untuk kesempurnaan. Ini mencerminkan keyakinan bahwa hal-hal kecil pun layak dilakukan dengan baik. Di dunia yang terobsesi dengan kepuasan instan, pendekatan Tiongkok terhadap kesuksesan sangatlah menonjol.
Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, di mana segala sesuatu harus serba cepat dan instan, kita seringkali melupakan nilai dari kesabaran. Mereka memahami bahwa pencapaian sejati membutuhkan waktu dan kesabaran. Seperti sungai yang mengalir dengan tenang, mereka tahu bahwa setiap langkah kecil membawa mereka lebih dekat ke tujuan mereka. Mereka fokus pada tujuan jangka panjang, mengabdikan diri pada proses belajar dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Bersedia bekerja terus-menerus untuk mencapainya, tanpa tergesa-gesa, tetapi dengan ketekunan dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Bahkan jika hasilnya tidak segera terlihat. Mereka tahu bahwa setiap usaha kecil akan berbuah manis pada waktunya. Setiap gerakan memiliki makna. Setiap tindakan adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Ini adalah pengingat bahwa perjalanan sama pentingnya dengan tujuan. Bahwa setiap langkah dalam perjalanan kita memiliki nilai dan arti tersendiri. Pendekatan sabar ini memungkinkan kemajuan yang stabil dan kesuksesan yang berkelanjutan. Seperti bambu yang tumbuh perlahan namun pasti, mereka mencapai puncak kesuksesan dengan ketekunan dan kesabaran. Sementara kerja keras sangat dihargai dalam budaya Tiongkok, begitu pula pentingnya keseimbangan. Orang Tiongkok memahami bahwa kesuksesan sejati mencakup lebih dari sekadar pencapaian profesional. Ini tentang menjalani kehidupan yang harmonis, yang mencakup kesejahteraan fisik dan mental. Fokus pada keseimbangan ini terlihat jelas dalam populernya praktik seperti Tai Chi dan Qigong. Prinsip ketekunan dan disiplin yang tertanam kuat dalam budaya Tiongkok menawarkan pelajaran berharga bagi kita semua. Di ruang kelas tradisional, siswa belajar dengan tekun, sementara di pabrik, pekerja bekerja dengan presisi tinggi. Prinsip-prinsip ini tidaklah unik untuk budaya manapun. Di seluruh dunia, kita melihat tim multikultural bekerja sama, menggabungkan berbagai perspektif untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah kunci universal untuk membuka potensi kita. Seperti kunci yang membuka pintu, ketekunan dan disiplin membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Dengan menganut filosofi Chiku, kita belajar untuk memandang tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Seorang pendaki yang menaklukkan gunung yang curam atau atlet yang berlatih keras menunjukkan bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Dengan mengadopsi perspektif jangka panjang, kita fokus pada kemajuan yang berkelanjutan daripada perbaikan cepat. Seperti kota yang tumbuh seiring waktu, atau petani yang menanam benih dan menunggu panen, kita harus sabar dan konsisten. Dan dengan memprioritaskan keseimbangan dalam hidup kita menciptakan fondasi untuk kesuksesan dan kepuasan yang langgeng. Menghabiskan waktu bersama keluarga dan menikmati alam, atau bermeditasi dalam ketenangan, membantu kita menemukan harmoni.